Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumsana, saya dari kelas MN22C dengan NIM 22416261201324. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dengan dosen pengampu Ibu Hapsari Prabhamani Fadila SPD SM MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan laporan kajian di mata kuliah studi kelayakan bisnis di semester 5. Di sini saya membuat jasa kos yaitu dengan nama Ilaung Kos. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Bisnis merupakan suatu aktivitas yang menganalisis secara mendalam sebuah usaha yang akan dijalankan untuk menilai apakah bisnis tersebut akan memberikan keuntungan atau tidak. Bisnis yang didirikan dengan nama Ilaung Kos adalah usaha untuk mewujudkan impian tempat tinggal sementara yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan. Namun berfokus untuk membangun usaha hunian yang alami dan ramah lingkungan, seperti properti atau tempat tinggal merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Kami memulai usaha ini dengan menggunakan dana pribadi. Usaha ini akan memulai dari skala kecil untuk menambah pengalaman, mengingat pengalaman di bidang bisnis masih terbatas. Oleh karena itu, masih perlu banyak belajar tentang dunia bisnis. Bisnis identitas perusahaan. Yang pertama itu nama perusahaannya Ilaung Kos, yang kedua jenis usahanya jasa, yang ketiga kegiatan usahanya penyewaan kamar kos, yang keempat tagline-nya hunian smart hidup hemat di Ilaung Kos. Untuk nomor telepon dan email itu hanya sebagai contohnya. Aspek legal, yang pertama yaitu KTP. Untuk KTP hanya sebagai contoh saja. Jenis usaha yaitu jasa penyewaan kamar kos. Bentuk usahanya perorangan. Untuk permodalannya dari modal dasar yaitu 1.257.250.000. Terus yang modal ditempatkannya yaitu 628.602.500 rupiah. Terus untuk modal disetorkannya yaitu 157.150.625 rupiah. Terus untuk surat tanda perusahaan atau TDP, surat izin tempat usahanya yaitu situ, dan surat izin usaha perdagangannya yaitu SIUP. Untuk surat tanah, nomor induk perusahaan NIB, izin mendirikan bangunan IMB, dan akte notaris, dan terakhir NPWP pemilik. Visi, misi, tujuan, dan sasarannya. Untuk visinya yaitu menjaga agar penghuni kos terasa nyaman dan berteknologi modern, memberikan layanan berkualitas. Untuk misinya, yang pertama menyediakan fasilitas kos yang lengkap dan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Yang kedua, memberikan pelayanan yang responsif dan profesional untuk memastikan kepuasan penghuni. Yang ketiga, mengutamakan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar kos. Untuk tujuannya, yang pertama menyediakan hunian yang nyaman dan terjangkau bagi mahasiswa, pekerja, dan individu untuk yang membutuhkan tempat tinggal sementara. Yang kedua, membangun reputasi sebagai kos yang unggul dalam hal pelayanan, fasilitas, dan keamanan. Untuk sasarannya yaitu menjaga pilihan utama bagi penghuni dengan target pasar mahasiswa, pekerja, dan profesional muda di area sekitar. Yang kedua, meningkatkan kepuasan penghuni dengan mencapai minimal 85% tingkat kepuasan dalam survei tahunan. Yang ketiga, memperkuat sistem keamanan dan kenyamanan dengan memperbaharui fasilitas setiap tahun untuk mengikuti perkembangan kebutuhan penghuni. Struktur organisasi bisnis Ilaung Kos ini menyediakan jumlah dan spesifikasi karyawan. Untuk total karyawannya 7 orang, jenis kelaminnya pria 3 orang, wanita 4 orang. Untuk pendidikannya manajer keuangan yaitu sarjana S1 keuangan, ekonomi atau akuntansi. Untuk marketing sarjana S1 manajemen pemasaran atau digital marketing.
Untuk bagian kebersihan, penjaga kos, dan bagian keamanan yaitu lulusan SMA atau SMK sederajat. Untuk pemilik yaitu saya Rumsana. Job desknya yaitu mengurusi pembayaran pajak, properti, dan pajak penghasilan dari hasil kos secara tepat waktu. Terus yang kedua yaitu mengolah promosi melalui berbagai platform baik secara online atau kerjasama dengan perusahaan lain. Terus yang ketiga menyediakan informasi kepada calon penghuni seperti harga, fasilitas, atau aturan kos. Yang keempat yaitu berkoordinasi dengan vendor atau kontraktor untuk perbaikan, renovasi, atau peningkatan fasilitas tertentu, misalnya ke tukang bangunan atau teknisi listrik. Terus untuk manajer keuangannya yaitu Dini Putri Aspira. Dengan job desk yang pertama melakukan pencatatan terhadap semua transaksi, yang kedua melakukan rekapitulasi data, yang ketiga menilai kebutuhan investasi sumber dana, yang keempat mengolah rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang keempat, menyusun anggaran operasional bulanan dan tahunan termasuk biaya perawatan, pembayaran staf, dan pengeluaran lainnya. Terus untuk pemasaran atau marketingnya dengan Diandra Launa Sukma. Dengan job desknya yang pertama, mengolah akun media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk mempromosikan fasilitas kos. Yang kedua, membuat website Ilaung Kos, melakukan informasi lengkap seperti harga, lokasi, fasilitas, dan kontak. Nomor 3, merancang dan mengimplementasikan program diskon, referral, atau cashback untuk penyewaan baru. Terus selanjutnya bagian kebersihan atau cleaning service. Yang pertama yaitu Syifa Aulia Putri dan Chandra Ramdhani. Dengan job desknya yaitu berkontribusi dengan penghuni untuk memastikan mereka mematuhi aturan kebersihan seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan area umum. Yang kedua, menjaga kebersihan halaman depan, taman, dan area parkiran di kosan. Yang ketiga, jika penghuni meminta layanan kebersihan kamar, biasanya menggunakan dengan biaya tambahannya, seperti kayak membersihkan kamar penghuni dan menyapu, mengepel, menyuci laundryannya. Selanjutnya untuk penjaga kos yaitu Diana Rizky Askara. Yang pertama, dengan job desk mencatat penyewaan yang check in dan check out. Terus yang kedua, melaporkan kerusakan fasilitas kepada manajer atau pemilik kos. Yang ketiga yaitu memastikan pembayaran tagihan seperti sewa, listrik, atau air. Untuk bagian keamanannya atau security yaitu Dika Wirawinata dan Chandra Narendra. Yang pertama yaitu dengan job desk pengawasan CCTV dan memantau aktivitas di area publik. Yang kedua, menyimpan paket ke tempat loker yang aman sampai penghuninya mengambil, seperti memastikan paket tidak diambil oleh orang lain dan yang tidak berwenangan. Yang ketiga yaitu melakukan pengecekan identitas tamu atau pengunjung untuk memastikan mereka memiliki izin dari penghuni kos. Selanjutnya, kapasitas usaha. Kapasitas usaha di Ilaung Kos terdiri fasilitas yang ditawarkan meliputi kamar mandi dalam, akses internet, jasa laundry, dapur umum, parkiran, AC, serta sistem keamanan seperti CCTV, pagar, penjaga keamanan, tempat loker paket, dan kebersihan lingkungan. Lokasinya yang sangat strategis, dekat dengan kampus, pusat perkantoran, dan fasilitas umum, turut menjadi nilai tambah. Selain itu, legalitas usaha yang mencakup izin mendirikan bangunan atau NMB dan izin operasional dari pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung perkembangan usaha kos tanpa kendala hukum. Kajian aspek pasar dan pemasaran yaitu analisis potensi pasar. Untuk kelompok calon konsumennya itu yang pertama karyawan PT Kawasan Berikat Nusantara,
dengan jumlah 170. Yang kedua yaitu karyawan PT Hongyu International Trading dengan jumlah 325. Yang ketiga yaitu karyawan PT Eterna Jaya Utama dengan jumlah 305. Yang keempat yaitu karyawan ICTSI Jasa Prima Tbk dengan jumlah 265. Yang kelima yaitu mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ dengan jumlah 215. Total keseluruhannya yaitu 1,280. Perkiraan calon konsumen perharinya dari karyawan PT Kawasan Berikat Nusantara 170 atau per minggunya adalah 42 orang. Untuk karyawan PT Hongyu International Trading yaitu 325 per 4 minggunya 81 orang. Yang ketiga yaitu karyawan PT Interna Jaya Utama 305 dibagi 4 minggu dibagikan bagi 4 minggu. Perkiraan calon konsumen perharinya dari karyawan PT Kawasan Berikat Nusantara 170 dibagi 4 minggu adalah 42 orang. Yang kedua yaitu karyawan PT Hongyu International Trading dengan total 325 dibagi 4 minggu adalah 81 orang. Yang ketiga yaitu karyawan PT Interna Jaya Utama dengan jumlah 305 dibagi 4 minggu adalah 76 orang. Karyawan ICTSI Jasa Prima Tbk dengan jumlah 265 dibagi 4 minggu adalah 66 orang. Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ dengan jumlah 205 dibagi 4 minggu yaitu 53 orang. Jadi perkiraan potensi pasar per minggunya yaitu 318 orang. Dengan rata-rata per minggunya 318 dibagi 4 minggu dengan jumlah 79 orang per minggunya. Terus jumlah penghuni potensialnya 50% dikali 79 sama dengan 39 orang. Dengan jumlah pesaingnya yaitu 4 pesaing sudah mengambil kisaran 50%. Tersisa ada 50% calon penghuni. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 70%, yang berarti jumlah penghuni tersedia ada 70% calon penghuni. Terus penghuni yang sudah berkunjung 50% dikali 39 sama dengan 19 orang. Untuk penghuni yang belum berkunjung 50% dikali 39 sama dengan 19 orang. Terus perkiraan jumlah penghuni sisa yang akan ditempati kisaran 70%. Maka 70% dikali 39 sama dengan 27 orang bagi per minggunya. Jadi calon penghuni kamar kos ini kisaran 27 orang. Jika setiap calon penghuni kamar kos dengan harga 2 juta per bulannya, maka peluang pendapatannya kisaran 2 juta dikali 27 sama dengan 54 miliar per bulan. 54 dengan jumlah 54 juta per bulannya. Perkiraan calon konsumen perharinya dari karyawan PT Kawasan Berikat Nusantara 170 dibagi 4 minggu adalah 42 orang. Yang kedua yaitu karyawan PT Hongyu International Trading dengan total 325 dibagi 4 minggu adalah 81 orang. Yang ketiga yaitu karyawan PT Interna Jaya Utama dengan jumlah 305 dibagi 4 minggu adalah 76 orang. Karyawan ICTSI Jasa Prima Tbk dengan jumlah 265 dibagi 4 minggu adalah 66 orang. Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ dengan jumlah 205 dibagi 4 minggu
yaitu 53 orang. Jadi perkiraan potensi pasar per minggunya yaitu 318 orang. Dengan rata-rata per minggunya 318 dibagi 4 minggu dengan jumlah 79 orang per minggunya. Terus jumlah penghuni potensialnya 50% dikali 79 sama dengan 39 orang. Dengan jumlah pesaingnya yaitu 4 pesaing sudah mengambil kisaran 50%. Tersisa ada 50% calon penghuni. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 70%, yang berarti jumlah penghuni tersedia ada 70% calon penghuni. Terus penghuni yang sudah berkunjung 50% dikali 39 sama dengan 19 orang. Untuk penghuni yang belum berkunjung 50% dikali 39 sama dengan 19 orang. Terus perkiraan jumlah penghuni sisa yang akan ditempati kisaran 70%, maka 70% dikali 39 sama dengan 27 orang bagi per minggunya. Jadi calon penghuni kamar kos ini kisaran 27 orang. Jika setiap calon penghuni kamar kos dengan harga 2 juta per bulannya, maka peluang pendapatannya kisaran dengan jumlah 54 juta per bulannya. Analisis potensi pasar yang dipilih yaitu jadi 4 konsumen saja. Yang pertama karyawan PT Kawasan Berikat Nusantara dengan jumlah 170. Yang kedua yaitu karyawan PT Hongyu International Trading dengan jumlah 325. Yang ketiga karyawan PT Interna Jaya Utama dengan jumlah 305. Yang keempat yaitu karyawan ICTSI Jasa Prima Tbk dengan jumlah 265 dengan total keseluruhannya 1,065. Dengan rata-rata per minggunya 1,065 bagi per minggu 266 orang per minggunya. Jumlah penghuni potensialnya yaitu 50% sama dengan 50% dikali 266 sama dengan jumlahnya 133 orang. Dengan jumlah pesaingnya yaitu 4 pesaing sudah mengambil kisarannya. Terus penghuni yang sudah berkunjung 50% dikali 66 orang sama dengan 33 orang. Penghuni yang belum berkunjung 50% dikali 66 orang sama dengan 33 orang. Penghuni sisa yang dapat berkunjung kisaran 70%, maka 70% dikali 33 orang sama dengan 23 orang dibagi per minggunya. Jadi calon penghuni kamar kos saat ini kisaran 23 orang. Jika setiap penghuni karyawan yang berkunjung kisaran harga per bulannya 2 juta per bulan, maka penjualan pendapatannya yaitu harganya 2 juta dikali 23 sama dengan 46 juta per bulannya. Analisis bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix yang akan diterapkan pada bisnis jasa Ilaungkos menggunakan 7P adalah sebagai berikutnya. Yang pertama yaitu produksi. Ilaungkos menyediakan fasilitas kamar unggulan yang sesuai dengan suasana yang ingin ditempatkan dan juga menyediakan penghuni kos sehingga calon penghuni yaitu mahasiswa, karyawan atau profesional muda. Produk ini baik harus mencakup aspek fisik, kenyamanan dan nilai tambah yang relevan dengan kebutuhan target pasarnya. Yang pertama yaitu fasilitas utama. Fasilitas utama ini menyediakan ukuran kamar kos yang nyaman atau standar single. Yang kedua yaitu fasilitas dasar. Fasilitas dasar ini seperti adanya fasilitas kasur, meja belajar atau kerja, dan lemari pakaian. Terus yang ketiga ini pilihan kamar dengan kamar mandi dalam. Yang keempat yaitu sistem keamanan 24/7 atau CCTV dan penjaganya. Yang kelima seperti kunci kamar individu dengan sistem modern atau menggunakan kunci digital. Terus itu fasilitas dukungan. Untuk fasilitas dukungan ini di Ilaungkos ini menyediakan
Wifi berkecepatan tinggi untuk bekerja atau belajar, dapur umum dengan menyediakan kompor, kulkas dan peralatan masak lainnya. Terus ya layanan laundry in-house dengan area untuk melayani mencuci pakaian. Terus ada layanan kebersihan kamar kos juga dan area parkir untuk kendaraan mobil atau motor. Dengan ini lokasi sangat strategis dengan perusahaan dan kampus. Terus ada dengan harga kompetitif sesuai dengan daya beli mahasiswa atau karyawannya. Terus lingkungan bersih dan ramah mendukung kenyamanan belajar atau bekerja. Terus yang kedua yaitu price atau harga. Menentukan harga kos didasarkan pada biaya per kamar berukuran 5 meter x 4 meter persegi dengan total 40 kamar. Setiap kamar sudah dilengkapi dengan kamar tidur dan kamar mandi dalam. Dengan harga 2 juta per bulan sudah termasuk fasilitas lengkapnya. Terus yang ketiga yaitu place tempat. Lokasinya yang sangat strategis berada di Jalan Pantai Indah Utara nomor 1 RT 1 RW 7 Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta. Analisis bauran pemasaran bagian 4 yaitu promotion atau promosi. Ilham Kos ini membuat brosur untuk penyewaan kamar kos-kosannya. Di sini juga ada website pribadinya Ilham Kos. Calon penyewa bisa langsung klik websitenya. Di sini juga banyak fitur fasilitas di Ilham Kos ini. Ada keterangan dari kamarnya dengan fasilitas di Ilham Kos. Terus untuk pemesanannya, Ilham Kos ini menyediakan dua desain kamar kos, yaitu kamar kos untuk perempuan dan kamar kos untuk laki-laki. Untuk fasilitas areanya di sini ada desain atau fotonya mengenai fasilitas tersebut. Bisa dilihat dari keterangannya. Selanjutnya informasi tentang Ilham Kosnya. Di sini juga ada kontak, bisa terhubung ke admin Ilham Kos. Dan pembayarannya ada ulasan dan penyewa bisa lihat ulasan mengenai kosannya. Terus di sini untuk mau perpanjang kosannya bisa langsung klik perpanjang kos sewa. Terus untuk agar bisa memenuhi persyaratan untuk penyewaan kosannya. Analisis bagian kelima yaitu people atau orang. Ilham Kos memiliki 7 karyawan dan semuanya diharapkan bersikap ramah serta sopan dalam berinteraksi pada penghuni. Lingkungan yang bersih dan membuat penghuni merasa lebih nyaman dan betah. Yang keenam yaitu facial evidence atau bukti fisik. Kamar Ilham Kos menggunakan warna netral seperti krem, blue, dan beige untuk menciptakan kesan ruang yang lebih luas dan terang. Furnitur yang digunakan adalah yang simpel namun fungsional. Gaya desain modern memanfaatkan bahan seperti kaca, logam, dan kayu dengan sentuhan minimalis sehingga memberikan kesan mewah. Bagian terakhir yaitu 7 proses. Untuk proses bisnis yang efektif membutuhkan perencanaan baik serta manajemen yang efisien. Pastikan semua fasilitas selalu dalam kondisi baik dan terawat. Dan lakukan perbaikan segera jika ada kerusakan. Penghuni untuk memberikan testimoni positif yang bisa menggunakan dalam promosi guna menarik calon penyewa kos baru. Analisis pemasaran di masa depan. Bagian pertama yaitu kenaikan permintaan untuk fasilitas modern. Bagian kedua yaitu pertimbangan untuk mengembangkan model co-living. Yang keempat menggunakan iklan digital, SEO, dan media sosial untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Yang bagian kelima menyediakan fasilitas seperti daur ulang, menggunakan energi terbarukan, dan produk ramah lingkungan dapat menarik penyewa yang peduli terhadap isu lingkungan. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Bagian pertama yaitu booking online. Di Ilham Kos ini menyediakan fitur pemesanan online agar calon penyewa dapat memesan kamar kos dengan mudah. Bagian kedua yaitu daftar di platform online. Pendaftaran Ilham Kos di platform pencarian seperti Travelio, Mamikos, dan atau platform
lokal yang populer, akan meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak calon sewa kamar kos Ilaum. Bagian yang ketiga yaitu CRM untuk manajemen hubungan. Menggunakan sistem CRM untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dan memantau interaksi dengan penyewa. Bagian keempat yaitu fitur tour. Sedia tur virtual yang memungkinkan calon penyewa untuk menjelajah kamar dan fasilitas kos secara online. Kajian aspek pastel ini ada 6 bagian. Yang pertama yaitu politik. Yang politik itu menjelaskan tentang faktor politik mencakup kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi industri kos, seperti regulasi pembangunan, pajak, dan insentif untuk sektor perumahan dengan bobotnya 15%. Sektor dampaknya itu 4 dengan total 0,60. Yang kedua yaitu ekonomi. Untuk ekonomi meliputi kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan daya beli masyarakat. Ke 25% dengan sektor dampaknya yaitu 5 dengan totalnya 1,25. Bagian ketiga yaitu sosial. Untuk sosial yaitu mencakup demografis, gaya hidup, dan referensi masyarakat. Misalnya meningkatkan jumlah karyawan dan mahasiswa di area tertentu dapat meningkatkan permintaan untuk kos. Dengan bobotnya 20%, sektor dampaknya yaitu 4 dengan totalnya 0,80. Bagian keempat yaitu teknologi. Untuk teknologi mencakup kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mempengaruhi cara pemasaran dan pengelolaan kos. Dengan bobotnya 15%, sektor dampaknya yaitu 5% dengan totalnya 0,75. Selanjutnya yaitu bagian 5 lingkungan. Untuk lingkungan mencakup isu-isu terkait keberlanjutan dan dampak lingkungan dari operasi kos. Ramah lingkungan dapat menarik penghuni yang lebih peduli terhadap isu lingkungan. Dengan bobotnya yaitu 15%, dengan sektor dampaknya yaitu 3. Totalnya 0,45. Selanjutnya yang terakhir yaitu hukum. Untuk hukum mencakup peraturan dan undang-undang yang mengatur operasional bisnis kos, termasuk izin usaha, peraturan sewa, dan perlindungan konsumen. Mematuhi hukum untuk jangka panjang. Dengan bobotnya yaitu 10%, sektor dampaknya yaitu 4. Untuk totalnya 4,40. Jadi untuk total keseluruhan bobotnya yaitu 10% dan total semuanya yaitu 4,25. Kajian aspek teknis dan teknologi. Pemilihan lokasinya untuk Ilaum Kos yaitu di daerah Jakarta. Karena di daerah Jakarta ini sangat penting untuk keberhasilan usaha. Lokasi yang sangat mudah diakses dan dekat dengan pusat pendidikan dan perkantoran, serta memiliki permintaan tinggi untuk akomodasi. Selanjutnya itu berdasarkan pembiayaan. Metode perbandingan biaya atau cost yang perbandingannya untuk pemilihan suatu lokasi usaha yaitu biaya atau harga bahan, biaya pengolahan, dan biaya distribusi. Selanjutnya poin terakhir yaitu berdasarkan nilai ekonomi. Analisis mengenai biaya-biaya operasi pada masing-masing alternatif ditambah dengan penilaian faktor-faktor yang intangible yang relevan. Biaya operasi atau operating cost yang dianalisis dalam metode ini antara lain biaya tenaga kerja, pajak, harga listrik, air, telepon, dan wifi dengan penentuan lokasi berdasarkan analisis ekonominya. Kajian aspek teknis dan teknologi. Di sini ada layout di area kos. Area kos 2 lantai, total 20 kamar. Area ini khusus untuk laki-laki. Di sebelahnya ada area kos 2 lantai, total 20 kamar. Total semua kamar yaitu 40 kamar. Setiap luas kamar 5 meter kali 4 meter persegi. Terus di sini ada saung gazebo, ada area dapur dan
laundry, area parkir dan motor mobil. Area depan ada satpam keamanan, pagar utama dan loker paket. Selanjutnya di sini ada desain halaman area kos, desain kamar tidur dan kamar mandi dalam, dan desain area laundry dan dapur. Sarana dan prasarana. Prasarananya di bawah ini ada prasarana awal yang dimiliki oleh Ilaum Kos, yaitu tanah kisaran 3.000 meter persegi dikali harga per meternya 150.000 sama dengan 450 juta rupiah, dengan sarananya mempunyai gedung kisaran 800 juta dan dengan penyusutannya kisaran 40 juta. Untuk peralatan dan perlengkapannya, total peralatan produksi kisaran 38.970.000 rupiah. Yang kedua itu total bahan baku kisaran 10.070.000 rupiah. Alur proses sewa kamar kos. Yang pertama yaitu awal pemasaran kos. Menggunakan pemasangan papan nama di lokasi, terutama di jalan utama yang terdekat di area kampus dan perkantoran, dan juga membagikan brosur di area target pasar yang sangat strategis seperti kampus, mall, dan area terdekat. Selanjutnya mempromosikan melalui website resmi Ilaum, media sosial seperti Facebook dan Instagram, dan juga mendaftarkan ke platform listing kos seperti mendaftarkan ke aplikasi, contohnya Mamikos dan OLX. Calon penyewa mencari kos melalui website, media sosial, atau platform lainnya. Dan juga calon penyewa bisa langsung hubungi melalui WhatsApp, telepon. Untuk jadwal kunjungannya, penjaga kos bisa mengatur jadwal survei lokasi sesuai waktu yang disepakati oleh penyewa. Yang ketiga yaitu survei dan pemilihan. Survei lokasi, penyewa bisa langsung datang untuk melihat langsung kamar yang tersedia, dan juga penjaga bisa langsung menjelaskan fasilitas kamar dan aturan yang ditetapkan oleh Kos Ilaum. Yang keempat yaitu proses administrasi, pengisian data, mengisi formulir data diri seperti nama, alamat, nomor KTP, dan kontak pribadi. Pemilihan pembayaran bisa menggunakan tunai dan transfer bank. Penyewa bisa langsung pembayaran DP dan juga bisa membayar lunas biaya sewa. Setelah itu penjaga kos memberikan bukti pembayaran atau kwitansi. Pembayaran, penyewa dan pemilik kos menandatangani kontrak sewa yang berisi durasi sewa, aturan kos, dan kebijakan pengambilan deposit. Selanjutnya yang kelima yaitu penyerahan kamar. Penjaga kos menyerahkan kamar kunci dan akses fasilitas lainnya seperti password WiFi dan kartu parkir dan lain-lainnya. Setelah itu penjaga kos mencatat kondisi awal kamar, termasuk barang yang disediakan seperti kasur, lemari, dan meja lain-lainnya. Yang keenam yaitu pengelolaan dan monitoring kos. Di Ilaum Kos ada pelayanan fasilitas seperti pelayanan WiFi secara berkala. Terus penjaga kos biasanya mengingatkan jatuh tempo pembayaran sewa melalui WhatsApp atau SMS. Untuk pengolahan keluhannya, penyewa dapat menghubungi penjaga kos untuk melaporkan keluhan seperti kerusakan fasilitasnya. Yang terakhir yaitu nomor 7, akhir sewa. Penjaga kos mengingatkan penyewa bahwa masa sewa akan habis biasanya di 1 bulan sebelumnya. Dan penjaga kos memeriksa kondisi kamar untuk memastikan tidak ada kerusakan atau pelanggaran. Deposit dikembalikan kepada penyewa. Membersihkan dan menyiapkan kamar untuk penyewa baru. Aspek finansial. Di sini ada investasi.
dengan keterangannya. Yang pertama yaitu perlengkapan kamar tidur, kedua yaitu perlengkapan dapur, yang ketiga yaitu perlengkapan kamar mandi, dan terakhir perlengkapan lain-lain. Dengan total biayanya kisaran 1M 188.975.000 rupiah. Dengan umur ekonomisnya untuk bangunan 10 tahun dan perlengkapan lainnya di 5 tahun. Untuk dengan total 77.795.000 rupiah. Selanjutnya modal kerja. Untuk modal kerja dengan keterangan yang pertama fasilitas kamar tidur, fasilitas dapur, fasilitas kamar mandi, dan fasilitas kebersihan. Dengan harga per unitnya kisaran harga Rp323.000. Untuk jumlah keseluruhannya kisaran Rp10.070.000. Aspek finansial yaitu biaya pra-invest kisaran Rp100.000. Selanjutnya biaya operasional. Untuk yang pertama biaya bahan baku kisaran Rp10.070.000. Yang kedua yaitu biaya operasi kisaran Rp43.750.000. Yang ketiga yaitu biaya lainnya kisaran Rp14.310.000. Dengan total keseluruhannya 1.257.250.000 rupiah. Selanjutnya modal sendiri dan modal dasar yaitu sama kisaran 1.257.205 rupiah. Untuk modal ditempatkannya kisaran 62.862.500 rupiah. Modal disetor kisaran 15.715.625 rupiah. Selanjutnya cash flow cost of capital. Untuk penyusutannya investasi dibagi umur ekonomis kisaran 1.257.205 rupiah dibagi 5 tahun kisaran harga Rp251.441.000 rupiah. Sehingga estimasi laporan laba rugi dengan pendapatan kisaran 960 juta rupiah dengan biaya yang dikeluarkan. Total biayanya kisaran 68.130.000 rupiah dan penyusutannya kisaran 251.441.000 rupiah ditambah dengan laba sebelum pajak atau EBIT dengan kisaran harga Rp319.571 rupiah dikurangi dengan pajak 50% kisaran harga Rp64.429.000 rupiah. Dan laba setelah pajak yaitu EAT dengan harga Rp320.214.500 rupiah dengan aliran kas masuk bersih sama dengan EAT ditambah penyusutan. Untuk EAT kisaran Rp320.214.500 rupiah ditambah Rp251.441 rupiah sama dengan untuk totalnya kisaran Rp571.655.500 rupiah. Cash flow cost of capital selama umur ekonomis. Di sini langsung saja ke total IT-nya dengan kisaran Rp1.701.072.500 rupiah dan total profitnya kisaran dengan Rp2.958.277.500 rupiah. Selanjutnya DF-nya di 20%. Untuk total PV of profit-nya dengan kisaran Rp1.758.309.900
Rp945. Analisis kelayakan. Yang pertama yaitu BEP unit, sama dengan total biaya dibagi harga per unit. Untuk total biayanya kisaran Rp68.130.000 dibagi harga per unitnya 2 juta, sama dengan 34,07 unit. Jika usaha ini mencapai BEP pada penjualan produk ke 34,07 unit, sehingga pada produk ke 35,10 unit sudah mendapatkan keuntungan. Selanjutnya BEP rupiah, sama dengan total biaya dibagi unit. Untuk total biayanya yaitu Rp68.130.000 dibagi unitnya 34,07 unit dengan harganya dengan jumlahnya 2 juta. Jadi usaha ini mencapai BEP pada penjualan produk ke 2 juta rupiah, sehingga pada produk ke 3 juta sudah mendapatkan keuntungan. Payback period atau PP. Untuk PP-nya yaitu di 2 tahun. Ditambah profit atau labanya mencapai minus Rp103.894.000 dibagi profitnya Rp591.655.005 terus dikali 12 bulan. PP-nya 2 tahun ditambah 0,02 dikali 12 bulan dengan 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan itu sangat baik untuk keterangan layak perusahaannya. Average rate of return atau ARR. Rata-rata IT sama dengan total IT dibagi umur ekonomis. Total IT-nya kisaran Rp1.701.72.500 dibagi umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Totalnya kisaran Rp340.214.500. Selanjutnya rata-rata investasi sama dengan investasi dibagi 2 tahun. Untuk investasinya Rp1.257.205 dibagi umur ekonomisnya yaitu 2 tahun dengan jumlah Rp628.602.500. Selanjutnya ARR sama dengan rata-rata IT sama dengan totalnya Rp340.214.500 dengan rata-rata investnya kisaran Rp628.602.500. Untuk ARR-nya 0,54% dibulatkan menjadi 54%. NPV menggunakan tabel A Unity di 20%. Langsung ke totalnya. PV of Rochard-nya kisaran harga Rp1.758.309.945. PV of Outlay kisaran Rp1.257.205. Kisaran Rp501.140.945. IRR atau RR, rata-rata Frozen, harga Rp2.058.277.500 dibagi 5 sama dengan Rp591.602.500
Rp655.500 dengan perkiraan besarnya PP kisaran Rp1.257.205 dibagi Rp591.655.500 sama dengan 2,12. Dalam tabel diskon faktor atau DV diketahui tahun kelima yang paling terdekat dengan 2,12 adalah 37%. Secara subjektif tiap diskon dikurangi 2% menjadi 25%, sehingga NPV-nya. Perhitungan NPV dengan A1 35% dan 37%. Untuk NPV di A1 unitinya 35%, nilai NPV-nya positif, yaitu 1.335.210 dikurangi 1.251.025 sama dengan hanya kisaran Rp43.430.210. Selanjutnya perhitungan NPV di 37%. Nilai NPV-nya negatif, yaitu 1.254.967.735.50 dikurangi 1.257.025 dengan jumlahnya minus dengan harga Rp2.237.264. Bandingan NPV dengan DV 35% dan 37%. IRR-nya yaitu I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurangi NPV2 dikali I2 dikurangi I1. IRR-nya yaitu 35 ditambah 43.430.210 dibagi 45.430.210 dikali 3%. IRR-nya 35% ditambah 0,028%. Jumlah IRR-nya 35,028% dibulatkan menjadi 35,2%. Probabilitas indeks atau PI. PI sama dengan 1.739.39.945 dikali 100% sama dengan 1,39% menjadi 1,3 kurang dari 1. Selanjutnya dengan jumlah Rp1.257.025 1,39% sama dengan 1,3 kurang dari 1. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar. PI-nya kurang dari 1, maka rencana untuk membuka e-loan cost diterima. Kesimpulan hasil kajiannya, untuk alat ukurnya yang pertama payback periode dengan hasil pengukurannya 2 tahun 2 bulan. Untuk rata-rata industrinya di 3 tahun dengan keterangan baik. Yang kedua yaitu ARR, hasil pengukurannya 46% dengan rata-rata industri di 40% dengan keterangan baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu NPV, hasil pengukurannya dengan harga 501.104.945 dengan rata-rata industrinya 500 juta. Yang ketiga yaitu NPV 501.104.945, hasil rata-ratanya itu di 500 juta dengan keterangan baik. Yang keempat yaitu PI, hasil pengukurannya itu 1,3 kali
dengan hasil rata-ratanya 1,1 kali dengan keterangan baik. Yang terakhir yaitu IRR. Hasil pengukurannya di 28. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu aspek hukum perusahaan telah mematuhi semua peraturan di Indonesia dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk jangka panjang. Yang kedua yaitu peluang pasar perusahaan memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama dengan meningkatnya jumlah mahasiswa dan pekerja di area sekitar. Yang ketiga yaitu aspek sosial dan ekonomi perusahaan memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan menyediakan hunian yang nyaman dan terjangkau. Yang keempat yaitu aspek lingkungan. Kisaran mendukung perkembangan perusahaan, baik dari sisi sumber daya maupun infrastruktur bagi penghuni yang peduli terhadap keberlanjutan. Yang kelima yaitu aspek teknis fasilitas dan peralatan perusahaan telah dirancang untuk mendukung operasional yang efisien, penggunaan teknologi informasi dalam manajemen penghunian dan pemasaran. Terakhir yaitu yang keenam yaitu aspek finansial. Keuangan perusahaan berada dalam kondisi yang baik dan stabil. Dengan pengelolaan yang tepat, perusahaan memiliki prospek untuk jangka panjang.